Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita masih diberi kesehatan dan juga kesempatan untuk mengerjakan tugas elektronika pada hari ini. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya, dimulai dari saya sendiri, yaitu Sri Wahyuningsi sebagai moderator, Saskiatun Binafsi, Muhammad Asfa Asra, dan juga Rahmat Hidayat. Nah, untuk pembahasan materi pertama yaitu contoh Ripiater beserta kelebihan dan juga kekurangannya. Dimulai dari saya, yaitu radio Ripiater. Jauh, misalnya antar pulau. Selain itu juga dapat memuatkan sinyal radio. Nah, untuk kekurangan dari radio repeater ini yang sering dijumpai pada umumnya yaitu radio tidak mempunyai gambar visual dan hanya berbentuk suara. Yang berbeda dengan TV, penyiaran TV di mana TV menyiarkan menggunakan suara dan juga gambar. Nah, untuk contoh selanjutnya saya persilahkan untuk Saskia Tumbinafsi. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan membahas mengenai handytalkie beserta kelebihan dan kekurangannya. Handytalkie atau dikenal dengan HT adalah alat komunikasi radio yang memanfaatkan gelombang frekuensi untuk menghubungkan atau mengaitkan HT satu dengan yang lain. HT adalah komunikasi yang menghasilkan gelombang suara. Kelebihannya yaitu pertama, mudah dibawa kemana saja. Yang kedua, mudah dalam operasi karena tidak perlu menggunakan nomor telepon atau kode lainnya untuk menghubungkan HT yang satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, simpan dalam penggunaannya karena tidak memerlukan kredit atau biaya lain untuk menghubungkan. Yang keempat, radio HT memiliki baterai yang cukup tahan lama dan dapat digunakan dalam 1 hari penuh. Yang kelima, kisaran audio dan frekuensi cukup luas. Yang keenam, orang yang menggunakan HT dapat memilih radio mana yang terhubung dan menghubungi lebih dari satu orang. Yang ketujuh, jarang gangguan. Yang kedelapan, sangat membantu dalam berkomunikasi dengan anggota saat menyebar. Yang kesembilan, harga cukup terjangkau atau tidak terlalu mahal. Yang kesepuluh, mudah dalam perawatan. Adapun kekurangannya yaitu 1. Saat menggunakan HT berbicara dengan jelas dan perlahan karena jika kita berbicara terlalu cepat atau kurang jelas, suara yang dihasilkan akan samar-samar. Yang kedua, pembicara tidak sesuai dengan pembicara seluler. Yang ketiga, hanya dapat digunakan untuk audio. Yang keempat, ada batasan saat menerima gelombang frekuensi pada radio HT dalam jenis tertentu. Terakhir, yang kelima, cukup berat dan cukup besar. Sekian dari saya. Terima kasih. Dilanjutkan. Baik, terima kasih atas kesan yang diberikan. Wi-Fi repeater adalah penguat jaringan yang berfungsi untuk memperluas jangkauan sinyal Wi-Fi. Perangkat ini membentuk menangkap sinyal Wi-Fi dari router yang tersebut ke area lebih luas. Namun meskipun dapat memperluas jaringan area Wi-Fi, Wi-Fi repeater dapat membuat jaringan Anda menjadi lemah. Hal ini terjadi karena Wi-Fi repeater akan membuat jaringan baru sehingga dapat mengurangi bandwidth jaringan Wi-Fi Anda hingga 50%, sehingga membuat kecepatan jaringan Anda menjadi lebih lambat. Adapun kelebihannya yaitu 1. Tidak memerlukan banyak kabel jaringan. 2. Memiliki harga yang cukup terjangkau. 3. Dapat dikonfigurasi dengan cepat dan mudah. 4. Memperkuat sinyal Wi-Fi yang lemah. 5. Bisa digunakan untuk kecepatan perangkat. Adapun kekurangannya yaitu 1. Tidak cocok diterapkan pada penggunaan jaringan skala besar. Yang kedua,
kecepatan bisa banyak perangkat yang tersambung. Yang ketiga, bergantung pada jaringan pusat atau server. Ketika server ini mati, otomatis internet akan terputus. Yang keempat, jangkauan menjadi kurang optimal ketika digunakan pada ruangan sempit atau banyak tembok. Baik, akan dilanjutkan oleh Muhammad Asfa Ashraf. Baik, kali ini saya akan memberikan satu contoh repeater yang digunakan di pasaran serta keuntungan dan kekurangannya. Contoh yang saya ambil yaitu telepon umum, yang mana kelebihannya tarif telepon lebih murah, yang kedua kualitas suara lebih jernih, tidak putus-putus karena tidak tergantung pada sinyal. Kemudian jangka waktu pemakaiannya lebih lama. Hal ini karena telepon tidak mengalami gangguan virus dan tidak memerlukan perawatan khusus. Adapun kekurangan dari telepon umum ini yaitu telepon terikat pada kabel sehingga tidak dapat dibawa kemana-mana. Kemudian, telepon biasanya digunakan secara personal sehingga tidak efektif bila digunakan. Kemudian, yang terakhir, kekurangannya yaitu fungsi telepon hanya untuk menelpon, tidak memiliki fitur-fitur yang menarik seperti halnya telepon seluler. Terima kasih. Nah, mungkin itu saja contoh-contoh repeater yang dapat disampaikan dari kelompok kami. Selanjutnya, untuk pembahasan yang kedua, yaitu gangguan transmisi jaringan. Mungkin pada saat pengiriman data ke komputer satu ke komputer lainnya, itu terdapat gangguan jaringan. Nah, di sini kita akan membahas beberapa jenis jaringan. Dimulai dari saya, yang pertama yaitu atenuasi atau attenuation. Merupakan kekuatan sinyal yang berkurang atau melemah bila jaraknya terlalu jauh melalui media transmisi, baik dengan menggunakan media transmisi guide seperti kabel atau media karena atenuasi berubah-ubah sebagai fungsi frekuensi, sinyal yang diterima menjadi menyimpang dan mengurangi tingkat kejelasan. Nah, cara menanggulangi dari gangguan ini yaitu diperlukan sebuah alat penguat jaringan seperti repeater atau amplifier. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saskiatun Binafsi. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan membahas mengenai delay distorsi atau delay distortion. Gangguan ini biasanya terjadi pada transmisi data dengan menggunakan media transmisi gauge seperti kabel. Gangguan ini sangat kritis terjadi di data digital bila suatu rangkaian bit sedang ditransmisikan baik dengan menggunakan signal analog atau digital, bisa mengakibatkan posisi bit melenceng ke bit yang lain. Gangguan ini terjadi akibat kecepatan sinyal yang melalui medium berbeda-beda sehingga tiba pada penerima dengan waktu yang berbeda. Oke, sekian dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Untuk jenis gangguan selanjutnya akan dibacakan oleh Rahmat Hidayat. Silahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selanjutnya yaitu ada noise atau dirau. Gangguan ini terjadi karena adanya sinyal-sinyal yang bercampur yang tidak diinginkan. Noise dibagi lagi menjadi 4 kategori, yaitu satu ada thermal noise, yaitu terjadi karena agitasi elektron dalam suatu konduktor. Agitasi elektron selalu muncul di semua perangkat elektronik dan media transmisi yang diakibatkan temperatur. Kemudian yang kedua ada intermodulation noise, yaitu disebabkan karena sinyal-sinyal pada frekuensi-frekuensi yang berbeda tersebar pada medium transmisi yang sama sehingga menghasilkan sinyal-sinyal pada suatu frekuensi yang merupakan penjumlahan atau pengalian
dari dua frekuensi asalnya. Hal ini timbul karena ketidaklinearan dari transmitter dan receiver. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Asfa Asra. Ya, baik. Kali ini saya akan menambahkan gagasan saya tentang apa yang sudah dijelaskan oleh Rahmat Hidayat, yaitu kategori dari noise atau derau. Saya akan menambahkan yaitu crosstalk, yang mana gangguan ini terjadi karena sambungan yang kurang baik atau kabel elektrik yang berdekatan, dan dapat pula dari gelombang microwave. Misalnya, mungkin Anda pernah menerima telepon dari teman Anda, namun beberapa detik ada suara orang lain terdengar. Kemudian gangguan yang selanjutnya yaitu impulse noise, yang mana impulse noise terdiri dari pulsa-pulsa tak beraturan atau spike noise dengan durasi pendek dan dengan amplitudo yang relatif tinggi. Gangguan ini biasanya terjadi karena kilat atau petir dan mungkin kesalahan dalam sistem komunikasi. Noise ini merupakan sumber utama kesalahan dalam komunikasi data digital dan hanya merupakan gangguan kecil bagi data analog. Sekian. Nah, itulah jenis-jenis gangguan transmisi jaringan yang mungkin bisa terjadi pada saat pengiriman data. Selanjutnya, perwakilan satu orang dari kelompok kami, yaitu Muhammad Asfa Asra, akan memaparkan apakah relevan untuk kita terus menggunakan transmisi analog dalam komunikasi. Muhammad Asfa Asra, dipersilahkan. Baik, menurut saya sudah tidak relevan lagi kita menggunakan sistem analog, di mana yang seperti yang kita ketahui di era 4.0 ini, perbandingan analog dan digital itu sangat beda jauh, yang mana sinyal digital bekerja menggunakan media digital atau media numerik. Cara kerja ini dapat diandalkan dan akurat, sedangkan sinyal analog didasarkan pada fluktuasi yang kecil. Kemudian, sinyal digital digunakan untuk memutar informasi yang berasal dari resampling, sedangkan analog diketahui untuk memutar data yang direkam. Kemudian, sinyal digital memiliki prioritas yang di atas sinyal analog, karena dengan bantuan sinyal digital, pengguna memiliki kemampuan untuk mengubah visual dan audio atau merekam ulang. Itu adalah pendapat saya tentang lebih baik menggunakan sinyal digital pada saat ini dibanding sinyal analog. Terima kasih. Baik, mungkin itu saja diskusi dari kami. Jika ada, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.